Ada sebuah kisah nyata, yaitu kisah tentang seorang anak kecil bernama Kotia. Dia berumur sekitar 3 tahun. Dan di umur itu, sang anak sedang asik-asiknya belajar menggambar. Apapun medan yang ada di hadapannya, dia selalu digambarnya. Dia mengambil sebuah kertas putih dan sebuah pensil. Dia pun mulai menggambarnya. Seret, wah bagus sekali gambar ini. Kemudian Kotia pergi ke depan garasi mobil. Di sana dia dapati sebuah mobil berwarna putih terparkir, yaitu mobil sang ayah yang baru saja dibelinya sebulan yang lalu dan masih cicilan. Di samping mobil itu terdapat sebuah paku. Lantas, Kotia mengambil paku itu, kemudian dia mencoba berimajinasi. Ini pasti akan bagus banget kalau aku gambar di mobil ayah. Dan Kotia mulai mencoba dari depan mobil sang ayah dia gambar. Wah, bagus banget gambar ini. Kemudian dari samping kanan, sampai semuanya tercoret oleh gambar Kotia yang begitu indahnya. Dengan sangat lelah, namun sangat semangat, dia menunggu sang ayah pulang. Pada suatu sore, ayahnya pulang dan dia menyambutnya sang ayah dengan sangat bahagia. Ayah, lihat gambar Kotia, bagus kan? Bagaimana Bapak Ibu kalau kita sebagai ayah Kotia yang mendapati sebuah mobilnya yang baru saja dibeli dalam keadaan yang sudah rusak karena perbuatan Kotia. Namun sayangnya, sang ayah mengambil langkah marah. Sang ayah mengambil penggaris besi yang namun sayangnya penggaris itu berkarat. Mulailah sang ayah memukul tangan Kotia. Dasar kamu anak nakal, dasar kamu tak tahu diri, dasar kamu tidak tahu bagaimana susahnya mencari nafkah. Kamu tahu mobil ini baru saja ayah beli. Dipukul sampai tidak terasa keluar darah dari kedua tangan Kotia. Satu hari masih belum terjadi apa-apa, hanya tersisa sesenggukan tangisan dari sang Kotia kecil. 2 hari, 3 hari, suhu Kotia semakin panas badannya. Namun, kedua orang tuanya harus pergi keluar kota karena urusan pekerjaan dan masih belum menghiraukan sang Kotia. Dia hanya menyuruh sang bibinya untuk memberikan obat panas, penurun panas. Kemudian, pada 4 harinya, 5 hari, suhu badan Kotia semakin panas. Kira-kira 7 hari kemudian, kedua orang tuanya pulang. Mendapati kedua tangan Kotia sudah membiru sampai kedua lengan atasnya. Terburu-buru, kedua orang tuanya membawa Kotia ke rumah sehat. Dan disodorkanlah oleh dokter selembar kertas persetujuan amputasi pemotongan kedua tangan Kotia. Dengan penuh gemetar sang ayah menerima surat itu. Dan sang istri dari belakang dia memukul sang suami. Kenapa kamu pukul anak kita? Kenapa kamu pukul anak satu-satunya anak kita? Dia adalah harapan kita satu-satunya. Kenapa? Dengan mendatangani tidak seperti biasa, sang ayah bertanya kepada dokter, "Dok, apa tidak ada cara lain?" "Maaf Bapak, hanya ini yang bisa kami lakukan. Bapak pilih menyelamatkan tangan Kotia atau menyelamatkan nyawanya." Dengan penuh gemetar, sang ayah menandatangani persetujuan amputasi pemotongan tangan kedua tangan anaknya sendiri. Setelah operasi selesai, tertinggal Kotia masih di dalam kamar ruangan perawatan yang didampingi oleh kedua orang tuanya, belum tersadarkan diri.
Setelah tersadar, dia pun mulai menggerak-gerakkan kedua lengannya. Namun yang tersisa hanyalah perban. Dengan suara lirih, sang Kotia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, maafkan Kotia. Ayah, Kotia tahu Kotia salah. Kotia tahu Kotia salah, ayah. Kotia minta ampun. Namun kembalikan tangan Kotia. Kembalikan tangan Kotia, ayah. Kalau tidak, bagaimana Kotia bisa menggambar lagi? Bagaimana Kotia bisa memeluk kedua orang tua Kotia? Bagaimana, ayah?" Namun nasi sudah menjadi bubur. Bukan pisau bedah yang memotong kedua tangan Kotia. Bukan dokter yang memotong kedua tangan Kotia. Tapi yang memotong kedua tangan Kotia adalah pikiran ayahnya sendiri. Ini bukan kisah Kotia. Ini bukan kisah ayah Kotia. Tapi ini adalah kisah kita semua. Di mana selama ini Allah sudah memberikan kita kehidupan yang begitu sangat sempurna. Namun kita sendiri yang telah memotong nasib-nasib terbaik yang Allah berikan kepada kita dengan pikiran-pikiran negatif kita. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan peristiwa ini ke saya? Kenapa amanah aku belum lunas-lunas? Kenapa Engkau hampir semua keluargaku? Kenapa Engkau tidak? Kenapa ya Allah? Kita sendiri yang mengamputasi pikiran nasib kita sendiri dengan pikiran negatif kita. Lalu mau sampai kapan Bapak Ibu kita menjadi ayah Kotia? Seandainya saja ayah Kotia pulang dari private training Magnet Rezeki, mungkin akan berbeda. Pada saat sang Kotia menunjukkan gambarnya kepada sang ayah, "Ayah, lihat gambar Kotia, bagus kan?" Ayahnya pasti akan menjawab, "Wow, keren, bagus sekali nak. Ayo kita gambar sama-sama lagi. Ayah cinta Kotia." Kemudian sang ayah lari ke kamar, mengambil handphone, kemudian, "Halo, asuransi? Iya, ini mobil saya dicoret-coret sama anak saya. Semua sisi mobil. Berapa? 5 juta? Baik, besok saya antar." Selamat kedua tangan Kotia. Selamat mobil sang ayah. Iya, Bapak Ibu, selama ini Allah sudah memberikan nasib terbaik buat kita. Namun kita sendiri yang memotong, yang mengamputasi nasib-nasib terbaik yang sudah Allah berikan dengan pikiran yang tidak positif. Maka Bapak Ibu, mulai saat ini berhenti menjadi sang ayah Kotia. Berhenti, letakkan penggaris besi tadi bahwa hidup ini sudah sempurna. Bapak Ibu, bahwa mengubah nasib semudah mengatakan, "Wow, keren. Hidup sudah sangat sempurna."